Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Pangerang Sabrang Lor adalah salah satu tokoh yang namanya terlupakan dalam sejarah besar Nusantara. Ia dikenal luas oleh masyarakat Jawa dengan nama itu, namun sesungguhnya ia adalah Pangeran Yunus, yang kelak juga dikenal sebagai Patih Unus, anak dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Banyak yang keliru menyebut bahwa Sabrang Lor adalah Sultan Trenggana, padahal gelar itu sepenuhnya merujuk pada Pangeran Yunus. Ia mendapatkan nama Sabrang Lor karena keberaniannya menyeberangi lautan ke arah utara Pulau Jawa menuju Malaka dalam sebuah ekspedisi militer yang ditujukan untuk mengusir kekuasaan Portugis dari tanah Melayu. Dalam sejarah Kesultanan Demak, Pangeran Yunus menempati posisi penting. Ia bukan hanya bangsawan tinggi, tetapi juga seorang panglima laut yang dihormati. Ia dipercaya memimpin wilayah Jepara, pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Dari sinilah, armada maritim Demak banyak dibangun dan dilatih. Pangeran Yunus menunjukkan bakatnya sejak muda dalam bidang kemaritiman dan ketentaraan. Ia bukan seorang ulama besar seperti para wali, tapi ia adalah pemimpin yang tekun, pemberani, dan memiliki semangat jihad yang menyala. Dalam dirinya, darah politik Demak berpadu dengan hasrat untuk menghadang kolonialisme yang baru mulai menancapkan kuku di Asia Tenggara. Kisahnya sebagai pemimpin laut dimulai dari kegelisahan besar yang melanda Demak setelah mendengar jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Malaka, kota pusat perdagangan dan penyebaran Islam di kawasan Melayu, telah berubah menjadi benteng Eropa yang arogan dan bersenjata lengkap. Bagi Demak yang mengusung panji Islam, kehilangan Malaka adalah tamparan telak. Dan Pangeran Yunus termasuk salah satu yang pertama berseru untuk melakukan balasan. Ia meyakini bahwa tugas kerajaan Islam pertama di Jawa bukan hanya menjaga wilayahnya sendiri, tapi juga membela negeri-negeri seiman yang tertindas oleh kafir asing. Semangat ini membuat Pangeran Yunus mulai menyiapkan armada lautnya di Jepara. Ia membangun kapal-kapal besar, memperkuat persenjataan, dan melatih pasukan dari berbagai daerah pesisir utara Jawa. Hubungannya dengan Raden Patah bukan hanya hubungan mertua dan menantu, melainkan juga sebagai pewaris perjuangan Islam dan perlawanan terhadap penjajahan. Perkawinannya dengan putri Raden Patah bukan sekadar politik keluarga, tetapi juga menjadi penguat legitimasi atas kepemimpinannya. Jepara pun berkembang menjadi pangkalan militer dan perdagangan yang disegani, dan nama Pangeran Yunus mulai bergema ke luar Pulau Jawa. Meski dalam catatan sejarah, peran Pangeran Yunus kerap disamarkan atau dikaburkan di antara nama-nama besar lain seperti Sultan Trenggana atau para wali, namun sejatinya ia adalah pionir dalam membangun kekuatan maritim Nusantara. Ia bukan hanya seorang pangeran, tapi peletak dasar militer laut yang pertama kali menantang kekuatan global asing di tanah Asia Tenggara. Gelar Sabrang Lor bukanlah sekedar kenangan, melainkan simbol keberanian seorang pemuda Demak yang menantang arus dunia. Tahun 1511 menjadi luka dalam sejarah Islam di Asia Tenggara. Pada tahun itulah, kota pelabuhan Malaka yang megah dan strategis jatuh ke tangan bangsa Portugis di bawah komando Afonso de Albuquerque. Peristiwa ini mengguncangkan tatanan perdagangan internasional, merobek jaringan dakwah Islam, dan menggoyahkan kepercayaan para sultan di dunia Melayu. Malaka bukan sekedar pusat niaga, tetapi juga pusat dakwah Islam, tempat para ulama dari Gujarat, Arab, dan Nusantara saling bersuah dan menyebarkan ajaran agama. Ketika kota itu jatuh, yang roboh bukan hanya benteng-benteng batu, tetapi juga simbol kekuasaan Islam di kawasan barat Nusantara. Sebelum kejatuhannya, Malaka adalah sebuah kesultanan yang kuat. Kota ini tumbuh pesat karena letaknya yang strategis di Selat Malaka,
jalur pelayaran utama antara India dan Cina. Pedagang dari berbagai penjuru datang ke sana, membawa rempah-rempah, kain, emas, dan kitab-kitab suci. Kesultanan Malaka berhasil menyatukan kekuatan dagang dengan kekuatan dakwah, menjadikan Islam sebagai fondasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam waktu singkat, Malaka menjelma menjadi pusat kekuatan Islam yang disegani di kawasan ini. Kedatangan Portugis ke wilayah tersebut membawa semangat penaklukan dan misi kristenisasi yang menyala. Setelah mereka goa di India, mereka mentargetkan Malaka sebagai titik penting untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan menancapkan pengaruh agama mereka. Di bawah perintah Raja Manuel dari Portugal, Afonso de Albuquerque merebut Malaka dengan kekuatan laut yang belum pernah disaksikan oleh penduduk setempat. Meriam besar, kapal-kapal berat, dan taktik pengepungan ala Eropa membuat pertahanan Malaka yang selama ini tangguh akhirnya runtuh. Sultan Mahmud Shah dipaksa mundur dan kota itu berubah menjadi benteng milik Eropa. Berita jatuhnya Malaka segera disebar ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Di Jawa, terutama di Kesultanan Demak, kabar ini diterima dengan amarah. Bagi Raden Patah dan para ulama, hal ini bukan hanya masalah politik dan ekonomi, tetapi penghinaan terhadap agama. Malaka adalah simbol kekuatan Islam yang berjaya, dan ketika ia jatuh, yang terlukai adalah martabat umat Islam itu sendiri. Maka tidak heran jika semangat jihad mulai bergelora dari pesisir utara Jawa. Pangeran Yunus adalah salah satu dari sedikit tokoh yang tidak hanya geram, tetapi juga bertindak. Ia memahami bahwa dibiarkannya Malaka dalam cengkraman kafir asing akan menjadi ancaman bagi masa depan Islam di Nusantara. Dari Jepara, ia mulai menyusun kekuatan, menghubungi pelabuhan-pelabuhan sahabat, dan menyusun rencana untuk membalas kekalahan Malaka. Dalam benaknya, penaklukan kembali kota itu bukan hanya urusan politik atau perdagangan, melainkan kewajiban agama. Jatuhnya Malaka telah membuka babak baru dalam sejarah Asia Tenggara. Ia menandai awal intervensi kekuatan Eropa dalam urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan Islam dan juga sekaligus menjadi pemicu kebangkitan semangat jihad di kalangan Muslim Jawa. Dari reruntuhan Malaka, lahirlah tekad baru untuk menentang penjajahan, sebuah tekad yang kelak akan membentuk fondasi perjuangan panjang melawan kekuasaan asing di bumi Nusantara. Setelah mendengar kabar jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, Pangeran Yunus tidak tinggal diam. Ia memandang kehancuran Kesultanan Malaka sebagai peristiwa besar yang tidak bisa hanya ditangisi. Bagi Pangeran Yunus, tindakan nyata adalah jawabannya. Dari pelabuhan Jepara yang kala itu menjadi pusat kekuatan maritim Demak, ia mulai mengerahkan kekuatan. Sekitar tahun 1512 atau 1513, Pangeran Yunus memimpin sebuah ekspedisi militer besar-besaran menuju Malaka. Ini adalah ekspedisi laut jihad terbesar pertama yang dilakukan oleh kerajaan Islam di Jawa terhadap kekuatan kolonial Eropa. Dalam ekspedisi ini, Pangeran Yunus membawa tidak kurang dari 200 kapal yang terdiri dari jung besar dan perahu-perahu cepat, lengkap dengan meriam dan prajurit dari Demak, Jepara, Tuban, serta sejumlah wilayah pesisir lain yang setia kepada Demak. Para pasukan itu bukan hanya tentara terlatih, tetapi juga dipenuhi semangat jihad dan keyakinan bahwa mereka sedang berperang untuk membela agama dan saudara-saudara seiman mereka yang kini tertindas di bawah bayang-bayang Portugis. Perjalanan menuju Malaka memakan waktu berhari-hari, menempuh laut yang tidak selalu bersahabat. Kapal-kapal besar Demak melintasi Selat Karimata dan masuk ke Selat Malaka dengan semangat berkobar. Namun, begitu mendekati wilayah Malaka, mereka disambut oleh pertahanan laut Portugis yang jauh lebih canggih dan siap. Meriam-meriam besar dari benteng Afamosa meledak di kejauhan, menghantam kapal-kapal Demak dari kejauhan. Taktik bertempur yang dimiliki Portugis, yang telah lama berpengalaman dalam perang laut di Eropa dan India, menjadi tantangan besar bagi pasukan Pangeran Yunus yang belum terbiasa menghadapi jenis peperangan seperti ini. Pertempuran laut pun berlangsung sengit.
Beberapa kapal Demak berhasil mendekat dan menurunkan pasukan untuk menyerang dari darat. Namun benteng Portugis sangat kokoh dan dilindungi baik. Pasukan darat mengalami kesulitan dalam menyerbu benteng yang terbuat dari batu besar dan dilengkapi senjata api modern. Sementara itu, kapal-kapal Demak yang lebih ringan mulai mengalami kerusakan akibat tembakan meriam musuh. Masalah logistik segera muncul. Pasukan Demak mulai kehabisan bekal dan cuaca yang tidak bersahabat memperburuk situasi. Dalam beberapa hari, keadaan menjadi tidak terkendali. Pangeran Yunus akhirnya memutuskan untuk mundur demi menyelamatkan nyawa pasukannya. Dengan hati berat dan luka yang dalam, ekspedisi besar pertama itu gagal mencapai tujuannya. Namun kegagalan ini tidak membuat nama Pangeran Yunus tercoreng. Sebaliknya, ia dikenang sebagai pemimpin pertama dari tanah Jawa yang berani mengangkat senjata melawan kekuatan kolonial Eropa. Ekspedisinya, meskipun gagal, menjadi simbol bahwa bangsa ini tidak akan diam saja ketika tanah-tanah Islam diinjak-injak. Pangeran Yunus pun mulai disebut sebagai Pangeran Sabrang Lor, sang penyeberangan ke utara, penantang pertama terhadap kekuatan dunia yang baru muncul dari barat. Kegagalan dalam ekspedisi ke Malaka tidak membuat nama Pangeran Yunus terbenam. Justru dari kekalahan itu, lahirlah sebuah legenda yang hidup dalam ingatan rakyat Jawa hingga kini. Keberanian dan tekadnya untuk menantang bangsa asing yang jauh lebih kuat menjadi teladan tentang semangat pengorbanan dan harga diri. Bagi orang Jawa, seseorang tidak dinilai dari hasil akhir semata, tetapi dari niat dan keberanian untuk melawan nasib, menantang dunia, dan mempertaruhkan hidup demi yang diyakini benar. Maka tidak heran jika Pangeran Yunus diberi gelar Sabrang Lor, yang secara harfiah berarti penyeberangan ke utara, namun maknanya jauh lebih dalam. Dalam tradisi Jawa, utara bukan hanya arah mata angin. Ia melambangkan kekuatan luar, tantangan asing, dan dunia yang keras di luar batas tanah sendiri. Menyeberang ke utara berarti menempuh jalan berbahaya, keluar dari zona aman, dan menghadapi dunia yang tak dikenali. Maka ketika Pangeran Yunus memimpin ribuan pasukan melintasi lautan untuk menentang Portugis di Malaka, ia tidak hanya berperang dalam arti fisik, tetapi juga secara spiritual menantang batas-batas kekuasaan baru yang mencoba mencengkram dunia Islam. Gelar Sabrang Lor bukan gelar yang diberikan kepada pemenang, tetapi kepada pejuang yang pantas dihormati karena keberaniannya melawan musuh yang jauh lebih besar. Setelah Raden Patah wafat, Pangeran Yunus diangkat sebagai Sultan Demak yang kedua. Ia tidak hanya menjadi penerus tahta, tetapi juga penerus semangat perjuangan ayah mertuanya. Penobatannya menjadi sultan meneguhkan bahwa ekspedisinya ke Malaka bukan dipandang sebagai kegagalan memalukan, tetapi sebagai bentuk kesetiaan pada nilai-nilai Islam dan kebesaran hati untuk mempertaruhkan segalanya demi kemuliaan agama. Sebagai sultan, ia dikenal dengan nama Pati Unus, sebuah nama yang juga dikenang dengan penuh penghormatan dalam banyak sumber tradisional. Pati Unus melanjutkan peran Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Demak tetap berdiri sebagai kerajaan Islam yang dihormati, menjaga stabilitas wilayah, mengayomi para ulama, dan mempertahankan jalur perdagangan dari pengaruh asing. Ia sadar bahwa pertarungan belum usai, dan ancaman Portugis di utara masih terus membayangi. Meski masa pemerintahannya singkat, Pati Unus menorehkan jejak mendalam dalam sejarah Nusantara. Namanya tak tertulis dalam tinta emas kronik istana seperti raja-raja besar lain, tetapi hidup dalam kisah rakyat dan gelar kehormatan yang melekat padanya. Sabrang Lor bukan hanya julukan, melainkan warisan semangat. Ia adalah lambang keberanian orang Jawa pertama yang mengangkat wajahnya menantang bangsa asing, menolak tunduk, dan membuka jalan panjang perlawanan terhadap penjajahan yang kelak diwarisi oleh generasi-generasi sesudahnya. Pangeran Sabrang Lor tidak pernah kehilangan semangat meskipun ekspedisi pertamanya ke Malaka berakhir dengan kegagalan.
Di matanya, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis adalah luka yang belum sembuh, dan tidak ada jalan lain selain mengobatinya dengan perlawanan. Ia tahu bahwa kekalahan pertama bukanlah akhir, melainkan awal dari persiapan yang lebih matang. Maka dimulailah rencana besar untuk melancarkan ekspedisi kedua, sebuah usaha yang lebih terorganisir, lebih luas dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam tahun-tahun setelah kepulangannya dari Malaka, Pangeran Sabranglor memusatkan perhatian pada penguatan armada laut. Di pelabuhan Jepara dan Tuban, galangan kapal dibuka sepanjang tahun. Kapal-kapal jung besar yang terinspirasi dari teknologi maritim Tiongkok dan Nusantara dibangun dalam jumlah besar. Setiap kapal dilengkapi dengan geladak untuk menempatkan meriam-meriam yang mulai didatangkan dari pesisir Sumatera dan bahkan dari India. Tidak seperti ekspedisi pertama yang mengandalkan semangat dan jumlah, ekspedisi kali ini dirancang dengan perhitungan strategi yang cermat. Logistik menjadi perhatian utama. Bekal, air, senjata, dan pasukan dipersiapkan secara bertahap. Sekutu dari wilayah-wilayah pesisir utara Jawa digalang, terutama dari Jepara yang menjadi basis utama kekuatan laut, serta dari Tuban yang terkenal dengan para pelaut dan pembuat kapalnya. Dari Palembang di Sumatera, Pangeran Sabranglor mendapatkan dukungan tambahan, baik berupa pasukan maupun jaringan intelijen. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan dari Demak dan Jawa, ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa. Salah satu mitra terpenting adalah Kesultanan Aceh. Wilayah ini memiliki sejarah perlawanan terhadap Portugis dan berbagi kepentingan dalam membebaskan Selat Malaka. Kontak dengan Aceh berjalan melalui para saudagar dan ulama yang menjadi penghubung antara dua wilayah Islam yang saling berjauhan namun disatukan oleh semangat jihad. Dari Johor yang juga merasa terancam oleh kehadiran Portugis di Malaka, Pangeran Sabranglor memperoleh dukungan moral dan pengakuan. Rencana besar mulai terbentuk. Sebuah serangan gabungan yang akan melumpuhkan kekuasaan Portugis di Selat Malaka dan mengembalikan kedaulatan Islam di kawasan itu. Namun takdir berkata lain. Di tengah puncak persiapan, kabar duka menyelimuti istana Demak dan rakyatnya. Pangeran Sabranglor wafat dalam usia yang masih muda, sekitar tahun 1521 atau 22. Versi yang beredar dalam berbagai sumber berbeda-beda. Ada yang mengatakan ia gugur dalam pertempuran kecil saat mengamankan jalur perdagangan. Ada pula yang menyebut ia jatuh sakit karena terlalu keras bekerja menyiapkan armada dan mengabaikan kesehatannya. Kematian Pangeran Sabranglor memupuskan harapan akan ekspedisi kedua yang telah dirancang begitu matang. Demak kehilangan pemimpin militer paling berani yang pernah dimilikinya. Meski ekspedisi tidak pernah terjadi, warisan berjuangannya tetap membekas. Semangatnya menjadi inspirasi bagi para penerus, terutama di Jepara, tempat armadanya dulu bermula. Dari kota pelabuhan itu, kelak muncul tokoh lain yang melanjutkan semangatnya, yaitu Ratu Kalinyamat, adik Sultan Trenggana yang akan memimpin perang laut melawan Portugis dengan semangat yang diwarisi dari Pangeran Sabranglor. Di tengah keramaian kota Jepara yang terus bergerak dengan kehidupan modernnya, terdapat sebuah tempat sunyi yang jarang dikunjungi, bahkan oleh warganya sendiri. Di sanalah dipercaya terbaring jasad Pangeran Sabranglor atau Pangeran Yunus, sang penakluk yang gagal, namun gagah dalam sejarah awal perlawanan terhadap kolonialisme Eropa di Nusantara. Tidak ada tanda megah di makamnya, tidak pula ramai ziarah seperti yang terjadi di makam para wali. Ia seolah dilupakan sejarah, meski darah perjuangan dan semangat jihadnya pernah berkobar begitu terang di lautan utara Jawa. Makamnya terletak di sudut kota pelabuhan Jepara, kota yang dulu menjadi jantung kekuatan maritim Demak. Disinilah Pangeran Sabranglor membangun armadanya, memimpin latihan, menyiapkan pelaut Jawa dan menyusun strategi perlawanan terhadap Portugis. Namun setelah wafatnya sekitar tahun 1521 atau 22, kabarnya menghilang perlahan-lahan, tenggelam di antara kisah para wali, para raja, dan cerita-cerita besar lain yang mendapat tempat lebih utama dalam naskah-naskah sejarah.
Setelah kematiannya, Kesultanan Demak memasuki babak baru yang penuh gejolak. Sultan Trenggana naik tahta menggantikan Pati Unus dan membawa kerajaan menuju masa keemasan yang baru dengan perluasan wilayah hingga ke pedalaman Jawa. Namun gemerlap perluasan Tarat ini membuat perhatian terhadap kekuatan maritim yang dulu dibangun oleh Pangeran Sabranglor memudar. Kapal-kapal tidak lagi diproduksi sebesar sebelumnya dan lautan tidak lagi menjadi medan utama perjuangan. Demak berubah dari kekuatan maritim menjadi kekuatan agraris yang lebih berfokus ke tanah Jawa. Dalam dunia politik Demak, setelah wafatnya Pangeran Sabranglor, muncul konflik internal yang semakin dalam. Perebutan kekuasaan antara para keturunan Raden Patah menjadi pemantik perpecahan. Satu persatu keluarga bangsawan saling mencurigai, saling menjatuhkan, hingga akhirnya Demak perlahan-lahan melemah dan akhirnya digantikan oleh kekuatan baru dari Pajang dan kemudian Mataram. Dalam pusaran kekuasaan yang berganti cepat ini, nama Pangeran Sabranglor semakin tenggelam. Ia tidak ikut dalam pusaran konflik karena telah lebih dahulu pergi. Namun justru karena itu, kisahnya tidak banyak disimpan dalam tradisi oral maupun tulisan istana. Makam sunyinya menjadi simbol dari bagaimana sejarah kadang melupakan orang yang tak menang, meskipun mereka telah memberikan segalanya. Pangeran Sabranglor tidak mewariskan tahta, tidak pula meninggalkan karya sastra atau ajaran suci. Ia hanya meninggalkan jejak ombak di lautan, bekas-bekas pelabuhan, dan ingatan samar tentang keberanian seorang pangeran yang menantang kekuatan Eropa pada saat kerajaan-kerajaan lain masih terdiam. Namun bagi mereka yang tahu, makam itu bukan sekedar batu nisan. Ia adalah monumen diam dari babak pertama perlawanan. Ia adalah pengingat bahwa sebelum bangsa ini bersatu melawan penjajah, telah ada seorang putra Demak yang berani menyeberang, menyerang, dan mempertaruhkan segalanya demi kehormatan. Meski gagal, ia tidak pernah kalah di hati orang-orang yang masih percaya bahwa keberanian lebih penting daripada kemenangan. Pangeran Yunus atau Pangeran Sabranglor adalah satu dari sedikit tokoh awal Nusantara yang berani mengangkat senjata menghadapi kekuatan kolonial Eropa. Namun namanya jarang disebut dalam pelajaran sejarah atau kisah-kisah besar tentang kebangkitan Islam dan nasionalisme. Ia bukan wali, bukan pentakwah yang meninggalkan pesan-pesan tasawuf atau tarekat. Ia juga bukan pendiri kerajaan, tetapi pewaris tugas besar untuk menjaga martabat Islam dan kedaulatan Laut Jawa. Karena ekspedisinya ke Malaka dianggap gagal, dan karena ia tidak meninggalkan karya tulis atau peninggalan budaya lain yang bisa dikenang, namanya pelan-pelan tenggelam. Sejarawan yang menulis pada masa kolonial cenderung mengabaikan tokoh-tokoh perlawanan yang berasal dari lingkungan kerajaan Islam awal. Bahkan, narasi sejarah yang dibentuk di masa kemudian lebih banyak menonjolkan tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dengan perluasan wilayah di daratan, bukan mereka yang bergerak di lautan. Dalam pandangan sejarah modern, Pangeran Sabranglor sebetulnya telah memprakarsahi gagasan kebangsaan jauh sebelum istilah nasionalisme dikenal. Ia memimpin ekspedisi lintas wilayah, menggalang koalisi, dan bertindak melampaui batas kedaerahan demi kepentingan bersama dunia Islam. Ia adalah pemimpin jihad maritim pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Tetapi karena tidak masuk dalam narasi besar agama atau politik istana yang menang, ia dilupakan. Dari Laut Jawa, ia berangkat sebagai harapan. Namun di dalam ingatan sejarah, ia hanya menjadi bayang-bayang. Namun setiap ombak yang menghempas pantai Jepara, seolah membawa gema langkahnya, seorang pangeran yang berani melawan arus zaman. Jepara bukan hanya pelabuhan, tetapi juga saksi dari lahirnya semangat perlawanan maritim yang dirintis oleh Pangeran Sabranglor. Dari pelabuhan inilah, armada-armada pertama diberangkatkan untuk menantang kekuasaan Portugis di Malaka. Meskipun Pangeran Yunus gugur sebelum mimpinya tercapai, semangat yang ia tanamkan tidak mati. Api yang ia nyalakan terus menyala dalam diam, menunggu waktu untuk kembali berkobar. Beberapa dekade kemudian, Jepara kembali menjadi pusat perlawanan terhadap Portugis di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, adik dari Sultan Trenggana. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, soleh,
dan memiliki tekad baja untuk membalas kematian suaminya yang dibunuh Portugis. Ratu Kalinyamat memimpin 2 kali ekspedisi laut besar ke Malaka, melibatkan ratusan kapal dan ribuan prajurit dari Jepara. Semangat jihad yang dulu dikobarkan oleh Pangeran Sabranglor menemukan bentuk barunya dalam diri seorang perempuan Jawa yang tak gentar menghadapi kekuatan Eropa. Jejak perjuangan Pangeran Sabranglor memang nyaris hilang dari halaman-halaman sejarah resmi. Namun di Laut Jawa, namanya masih menggema. Ia bukan hanya pemimpin pertama yang mengangkat senjata melawan kolonialisme, tapi juga pelopor nasionalisme maritim yang sesungguhnya. Dalam diam, ia telah mewariskan semangat perlawanan yang kelak menginspirasi generasi demi generasi. Dengan wafatnya Pangeran Yunus, kisahnya mungkin berakhir secara fisik. Namun Laut Jepara tetap menyimpan suaranya. Ia adalah pelopor, pemantik, dan simbol awal bahwa bangsa ini pernah punya keberanian untuk melawan, jauh sebelum kata merdeka menjadi pekik bersama seluruh Nusantara. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya hanya di channel Kitab Mawas Diri.